Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo. 1, 2, 3. Annyeonghaseyo, hello travelers. Kalian bisa tonton video ini karena video ini bakalan sangat membantu deh buat kalian yang masih bingung. So jangan di skip. Selamat menonton. Halo, saya Nasir Ramadan. Selamat datang di kelas belajar bahasa Korea. (29과) 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. Oke, materi pelajaran kali ini di bab 29. 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데. Saya ingin mengirim kartu pos ke Filipina. Target pembelajarannya adalah mengirim surat. Tata bahasanya ero, artinya ke atau dengan. Kosakatanya tentang pos. Nah, sekarang kita dengerin dulu percakapan berikut. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 엽서를 보내고 싶은데요. 어디로 보내실 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람의 우편 번호가 없네요. 우편 번호를 쓰세요. Oke, kita ulangin ya. Otoke o셨습니까? Ada yang bisa dibantu? 엽서를 보내고 싶은데. Saya ingin mengirim kartu pos. 어디로 보내실 겁니까? Mau mengirim kemana? 필리핀으로 보낼 겁니다. Mau mengirim ke Filipina. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람이 우편번호가 없네요. 우편번호를 쓰세요. Letakkan kartu posnya di sini. Tetapi kode pos penerima masih belum ada. Silahkan tulis kode posnya. Nah, ohwiilnya kosakata satunya Upionmul, pos. Pyeonji, surat. Pyeonji bongtu, amplop surat. Yopso, kartu pos. Kade, kartu. Pyeonjireul seda, menulis surat. Upyereul butida, menempel perangko. Pyeonjireul boneda, mengirim surat. Nah, munbopilnya tata bahasa satunya ero, ke atau dengan. Jadi, ero mengekspresikan tempat tujuan atau arah kegiatan. Hanya bisa dilekatkan dengan kata benda saja. Untuk kata yang berakhiran konsonan ditambahinnya ero. Contohnya mokta menjadi mogero. Yang akhirnya vokal atau konsonan real ditambahnya ro. Contohnya Indonesia menjadi Indonesiaro. Seoul menjadi Seulo. Contohnya Odiro gaseo, pergi kemana? Jakartaro gam nida, saya pergi ke Jakarta. Neil hanggugero gam nida, besok saya pergi ke Korea. Orencogero doraga seo, beloklah ke sebelah kanan. Nah, sekarang kita nyobain milih penggunaan kata ero ya. Nomor 1, Jumare mo hesoyo, akhir pekan sudah melakukan apa? Jawabannya nomor 2 ya. Busan ero yohengel gada was soyo, sudah pergi wisata ke Busan. Nomor 2, Pyeonjireul boneryogo hamnida, saya bermaksud mengirim surat. Pilihannya berarti yang ke-1 ya.
Odiro bonesil go yeyo akan mengirim kemana. Nah, target pembelajaran berikutnya tentang meminta. Tata bahasanya asim sio, artinya silahkan. Kosakatanya tentang paket. Nah, sekarang kita dengerin dulu percakapan berikut. 대화 2. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. Oke, kita baca ulang ya. Vietnam Euro Sopere Boneriogo Hanun Deo. Saya bermaksud mengirim paket ke Vietnam. Sangjare Joure Ole Nohesim Sio. Silakan naikkan kotaknya ke atas timbangan. Ho Chi Minh Kaji Olmana Golil Kayo akan membutuhkan waktu berapa lama sampai ke Ho Chi Minh? B. Pionen Handu Dal Jongdo Goligo Hanggong Pionen Yol Hereso Iju Jongdo Golim Nida. Pengiriman dengan pos laut akan memakan waktu sekitar 1-2 bulan. Dengan pos udara memakan waktu sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Jom gebheso geronende jeil baren golo heju seo. Karena sedikit mendesak, tolong kirim dengan yang paling cepat. Gugje tegebi jeil parende Gugje tegem ero bonesi gesem nikah. Pos kilat internasional yang paling cepat mau mengirim dengan itu. Ne gegole heju seo. Ya, tolong kirimkan dengan yang itu. Nah, Ohui-nya kosakata duanya sopo paket. Joure oleh nota menaikkan ke timbangan. Mugere jeda menimbang berat. Sopore boneda mengirim paket. Sopore bata menerima paket. Ilban upion pos biasa. Denggi upion poster catat. Gugje tegep pos kilat internasional ya, IMS. Tag B jasa pengiriman barang. Nah, munbok I-nya tata bahasa duanya asip sio, artinya silahkan. Jadi asip sio akhiran pembentukan kalimat perintah yang digunakan pada bentuk sopan dan formal, digunakan ketika menyuruh atau memerintah secara sopan. Dalam kondisi yang formal seperti rapat, presentasi atau laporan dan sebagainya. Nah, untuk kata yang berakhiran konsonan ditambahinnya asip sio. Contohnya oleh nota menjadi oleh nohesip sio. Untuk kata yang berakhiran vokal dan konsonan real, maka ditambahnya sip sio. Contohnya boneda menjadi bonesip sio. Salda menjadi sasip sio. Nah, contoh percakapan pertama. Sin yong kadere ilhe boryo nende. Otoke headueo. Kartu kredit hilang, harus bagaimana? I John habon hore. John hore gosip sio. Teleponlah ke nomor ini. Contoh nomor 2. Sopore bonego sipsem nida. Saya ingin mengirim paket. I Jouye oleh nohesip sio. Naikkanlah ke atas timbangan ini.
Nah, sekarang kita coba nyocokin kalimat ya yang menggunakan kata asipsio. Nomor 1, mugere jeham nida. Artinya harus menimbang, berarti yang cocok yang real ya. Ini sopore jaule olio no asipsio. Silahkan naikkan paket ke timbangan. Nomor 2, upore an butiosem nida. Tidak menempelkan perangko, berarti yang cocok yang ini ya, giok. Uyure buti sip sio, tempelah perangkonya. Nomor 3, jigem derogamion an web nida. Tidak boleh masuk sekarang, berarti cocoknya yang nian ya. Yogi eso gidari sip sio, tunggulah di sini. Nomor 4, bonenen sarami jusoga opsem nida. Tidak ada alamat orang yang mengirim, berarti cocoknya sama ini ya terakhir. Yogi sopore sesip sio, tulislah alamatnya di sini. Nah, sekarang informasinya tentang layanan Postklat Internasional IMS. Jadi nggak semua barang bisa dikirim pakai IMS ya. Ini ada contoh beberapa barang yang bisa dikirim menggunakan IMS. Nah, sekarang kita ke IPS topik begini ya, mendengar. 29과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 소포입니다. 2, 엽서입니다. 3, 편지입니다. 4, 카드입니다. 2번 지금 무엇을 합니까? 1, 편지를 씁니다. 2, 무게를 잽니다. 3, 돈을 찾습니다. 4, 우표를 붙입니다. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 중국으로 소포를 보내려고 합니다. 안에 무엇이 있습니까? 옷하고 책이 있어요. 4번 모니카 씨 계세요? 네, 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. 5번 베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 국제 특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. 그럼 국제 특급으로 할게요. Oke, jadi nomor 1 sama 2 tadi kan disebutin kosakata pertama, kosakata kedua, kosakata ketiga, dan kosakata keempat. Jadi dipilih aja kosakata yang disebutin dengan gambar. Nomor 2 juga sama, nyesuaiin gambar dengan kosakata yang tadi disebutin. Nah, untuk nomor 3 tadi kan ada cerita. Nah, kalian harus perhatiin nih cerita itu ada di mana ya. Jadi bisa jawab pertanyaannya. Nomor 4 juga sama, tadi ada cerita laki-laki itu ngapain. Nah, kalau nomor 5 tadi ada cerita, ceritanya nih berapa hari untuk ngirim pos ke Vietnam. Nah, IPS topik juga ada ilgi membaca. Jadi gambar ini bahasa Koreanya apa, gambar ini bahasa Koreanya apa. Nah, kalau nomor 3 sampai 5 ini ngelengkapin kalimat ya. Jadi ngisi titik ngelengkapin kalimat yang ada di sini. Jadi baca dulu kalimatnya, artiin, terus pilih jawaban yang sesuai untuk ngelengkapin kalimatnya. Nomor 4 sama 5 juga sama ya. Ngisi titik, pilih jawabannya sesuai dengan kalimatnya. Nah, untuk cara pengisian IPS topiknya, kalian bisa belajar ngisi bareng-bareng nanti di kelas online. Oh ya, materi ini adalah original dari HRD Korea.
dan saya hanya menjabarkannya saja. Jadi mohon maaf kalau penjabaran saya masih belum baik karena saya juga masih belajar. Sekian, kamsahamnida. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar ngisi IPS topiknya, bisa ikut kelas online-nya gratis. Silakan hubungi nomor yang tertera atau klik link yang ada di deskripsi.